Halo, kembali lagi bersama saya, Agesti Vidyaningrum, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Tengah, golongan 3, angkatan 2, kelompok 1. Saya berada di unit kerja Dinas Pangan, Jabatan Penyuluh Pangan. Podcast kedua ini, saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer yang merupakan salah satu materi di dalam agenda 1. Sebenarnya, analisis isu kontemporer itu apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Sedangkan arti dari isu, masalah yang dikedepankan yang tidak jelas asal-usulnya, atau bisa juga disebut dengan kabar angin, desas-desus. Sedangkan kontemporer artinya adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini. Jadi, analisis isu kontemporer dapat dijabarkan sebagai proses menyelidiki, menelisik suatu peristiwa yang menjadi masalah di tengah masyarakat di masa saat ini yang asal-usulnya belum dapat diketahui secara jelas. Ternyata, jika kita mengetik berita hari ini di kolom pencarian Google, setidaknya ada 351 juta hasil yang dapat ditampilkan. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini laju informasi sangat cepat penyebarannya karena semakin mudah diakses. Tidak heran jika analisis isu kontemporer menjadi salah satu materi yang penting untuk diberikan kepada peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yang mana materi ini diharapkan dapat menyiapkan aparatur sipil negara untuk memiliki kemampuan yang berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan, supaya ke depannya ASN mampu menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Dari sekian banyaknya masalah yang ada di sekitar kita, gimana sih cara kita menentukan satu masalah yang harus segera dianalisis? Ada 2 tahap untuk menganalisis masalah yang ada. Yang pertama-tama adalah mengidentifikasi isu yang layak untuk diangkat terlebih dahulu menggunakan metode APKL. Pada metode ini, terdapat kriteria yang harus dinilai dalam rentang 1-5, dari sangat hingga tidak sangat. Adapun APKL adalah A. Aktual, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Lalu P. Problematik, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Lalu K. Kehalayakan, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu L. Layak, isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dicari solusinya. Setelah itu, akan didapatkan 2-3 masalah dengan skor paling tinggi. Selanjutnya, akan dianalisis menggunakan metode USG untuk menentukan prioritas isu yang akan dipilih. Adapun USG tadi adalah U, urgensi, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu S, seriousness, seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lalu yang terakhir adalah G, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Penilaian pada metode USG tadi sama seperti cara memberikan nilai pada metode APKL, yaitu dalam rentang 1-5. Setelah selesai, akan didapatkan satu kasus dengan skor paling tinggi. Masalah dengan skor paling tinggi inilah yang selanjutnya akan dianalisis dan dicari solusinya. Dengan menggunakan 2 metode tadi, kita menjadi lebih mudah untuk menentukan masalah yang akan dianalisis segera. Sekian podcast Learning Journal mengenai analisis isu kontemporer hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye!